Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti video kemarin, kami akan merangkum salah satu arc One Piece kemarin, yakni adalah rangkuman dari arc Marineford versi partnya. Cerita akan mengisahkan perjuangan dari Luffy yang akan menyelamatkan kakaknya yaitu Ace. Apakah nanti Luffy bisa menyelamatkannya? Simak terus sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Marineford versi Efek Anime. Arc dibuka dengan sampainya Ace di markas pusat. Setelah beberapa lama di sana, acara pengeksekusian dimulai. Dalam acara tersebut dihadiri oleh orang-orang terkuat, seperti Fleet Admiral, Wakil Admiral, tentunya juga Shichibukai. Selain itu, mereka juga mempersenjatai tempat tersebut untuk berperang dengan Shirohige. Untuk mengabadikan sejarah pengeksekusian Ace, Angkatan Laut menyiarkan kejadian itu di semua layar lebar. Tujuannya agar para penduduk bisa mengetahui apa yang terjadi nantinya. Mengingat peperangan ini akan menjadi sejarah besar bagi bajak laut dan Angkatan Laut. Di sisi itu, Garp tidak menyetujui hal itu. Tapi sayangnya ia tidak bisa apa-apa. Kemudian ia pergi ke tempat Ace dulu. Di sana ia berbicara tentang Luffy dan masa lalunya. Tak lama setelah itu upacara dimulai. Seperti yang diketahui, bahwa Ace hanya bisa pasrah dan merenungi saja. Sebelum dimulai, Sengoku membuka rahasia besar pada kehidupan Ace, di mana ia mengatakan kalau Ace memiliki darah yang sama dengan iblis. Tak lain adalah Goldie Roger. Sengoku bisa mengulik kehidupan Ace melalui informasi dari Chipperpol. Mengingat siapa yang dekat dengan Roger maka harus dieksekusi. Pada waktu itu desas-desus Roger memiliki anak beredar. Diketahui keberadaannya di Pulau Betrayla di South Blue. Atas hal itu, petinggi pemerintahan memutuskan untuk membunuh anak tersebut. Hingga sampai memaksa seorang yang mengandung anak akan dieksekusi. Dengan itu menimbulkan kericuan besar di pulau itu. Tapi sayangnya, pemerintahan tidak berhasil mencari darah keturunan dari Roger. Jadi pemerintahan menduga kalau Roger tidak mempunyai anak. Tapi ternyata ada seorang wanita berambut pirang yang sedikit mencurigakan. Ia bernama Pergas Derush. Yang ternyata ia juga mengandung anak. Tak lain mengandung anak dari Roger. Namun karena pemerintah mengincarnya, maka ia berkorban untuk menunda kelahiran anaknya. Dengan tujuan agar anaknya tidak dibunuh. Lantaran hanya ialah yang dimilikinya. Jadi Rush menunda kelahirannya menjadi 20 bulan. Suatu ketika Garp datang menemuinya. Tujuannya ke sini yaitu untuk menepati janjinya kepada Roger. Dikarenakan saat sebelum dieksekusi, Roger memintanya untuk menjaga anaknya. Walau diketahui mereka adalah musuh, meski begitu Roger tetap mempercayakan anaknya kepada Garp. Dan sesuai perkataan dari Roger, Garp pun menemui Rush. Cerita bersingkat saat Rush melahirkan, yang mana bayinya lahir dengan selamat tanpa ada kendala. Nah, di sini ia menamai anaknya dengan nama Goldie Ace. Dengan alasan karena Ace seperti Roger. Tapi sayangnya ia harus mati dikarenakan telah menahan beban selama itu. Dan akhirnya Ace pun dirawat oleh Garp. Jadi terungkap kalau Ace adalah anak dari Roger dan Rush. Setelah beberapa tahun Ace memakai nama Portgas untuk tidak menarik perhatian pemerintah, dan ia menjadi ketua bajak laut dari Spade. Di saat itu pemerintah baru mengetahui kalau Ace adalah anak dari Roger. Namun tak lama setelah itu pemerintahan mengurungkan niatnya untuk menangkap Ace. Alasannya Ace telah bergabung dengan Shirohige. Bahkan kabarnya Shirohige berniat menjadikan Ace sebagai raja bajak laut. Meski ia tahu kalau Ace adalah anak dari rivalnya dahulu. Atas penjelasan dari Sengoku membuat isi Marineford dan para penonton sangat terkejut. Karena masih ada keturunan Roger yang masih hidup, mengingat semuanya telah dieksekusi. Tapi Ace masih menyangkal kabar itu. Ia mengatakan kalau ayahnya adalah Shirohige seorang, mengingat lagi Shirohige adalah orang yang berjasa untuknya. Mendengar hal itu, Sengoku sedikit marah dan menyulut semua prajurit untuk menghukum Ace meski berperang dengan Shirohige kemudian. Di lain sisi, Luffy dan lainnya hampir tiba di gerbang keadilan. Tapi tampaknya gerbang itu tertutup. Beruntungnya gerbang itu terbuka sendiri entah siapa yang membukanya. Dikarenakan kontrolnya yang berada di Marineford. Tapi berkat terbukanya gerbang itu, mereka bisa setidaknya sampai sebelum pengeksekusian.
beralih lagi ke markas besar, yang mana akhirnya bajak laut Shirohige mulai bergerak. Itu dimulai dari sekumpulan bajak laut yang sampai ke Marineford. Ternyata mereka adalah aliansi Shirohige dari dunia baru. Jadi terlihat kalau Shirohige benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Anehnya kapal Moby Dick tak kunjung kelihatan. Tapi secara mengejutkan muncul sesuatu di tengah teluk. Ternyata itu adalah kapal Moby Dick beserta bajak laut Shirohige. Tak hanya satu, melainkan 3 kapal sekaligus. Mereka bisa muncul di tempat itu lantaran mereka menggunakan pelindung kapal untuk bisa melewati bawah laut. Dan seperti yang dikira, Shirohige membawa kelompok terkuatnya yaitu Divisi 1 Marco dan 14 komandan lainnya yang sangat kuat. Atas hal itu membuat Sengoku terkejut, karena ia tidak menduga kalau Shirohige muncul dari bawah. Seperti julukannya yaitu manusia terkuat, Shirohige dengan lantang mengatakan apakah anaknya baik-baik saja. Nah, perkataan itu membuat Sengoku jengkel. Di sisi S, ia pun cukup terkejut, karena Shirohige turun tangan sendiri datang ke sini. Tak berapa lama Shirohige pun mengawali peperangan ini, dengan cara menggunakan kemampuan buah iblis yaitu Gura-Gura no Mi. Buah iblis tipe paramesia yang memungkinkannya untuk membuat gempa. Dengan kekuatan tersebut membuat air menjadi surut. Melihat keadaan itu semuanya terkejut, bahwa julukan manusia terkuat tidak main-main. Padahal saat ini Shirohige sudah terlalu tua. Kali ini kita diperlihatkan masa lalu dari S, yang mana ia sebenarnya cukup lama bersama dengan Luffy. Namun karena perjanjian mereka, S memutuskan untuk pergi dulu untuk memulai bajak lautnya. Lantaran Luffy akan menjadi bajak laut setelah 3 tahun darinya. Di perjalanan menjadi bajak laut, S dengan cepat membuat kelompoknya. Bajak lautnya bernama Spade. Dan tak berapa lama juga, ia mempunyai buah iblis merah-merah no Mi. Dengan kekuatan tersebut, bajak lautnya menjadi terkenal. Atas hal itu membuat pemerintahan mulai mencarinya. Sampai suatu ketika, S pergi ke salah satu bajak laut terkuat yaitu Akagami Shanks. Tujuannya untuk berterima kasih kepada Shanks karena telah menjaga Luffy. Melihat Ace adalah kakaknya Luffy, Shanks sangat senang. Pada saat itu Ace mengungkapkan kalau ia akan mengelilingi dunia. Jika itu terpenuhi, maka dirinya akan melawan orang terkuat yaitu Shirohige. Sampai suatu ketika akhirnya ia mulai mencoba untuk bertarung dengan Shirohige. Tapi sayangnya ia malah dihadang oleh orang tadi kenal yaitu Jinbei. Di sini terungkap juga kalau Jinbei bukanlah anggota dari Shirohige. Melainkan Jinbei melakukan balas budi dengan menjaga Shirohige di balik layar. Mendengar hal itu, S pun menghajarnya tanpa ampun. Tapi ternyata tidak semudah itu. Sampai akhirnya pertarungan terjadi 7 malam tanpa berhenti. Pada akhirnya pertarungan berakhir imbang. Di situasi yang tidak tepat barulah datang orang yang ia cari yaitu Shirohige. Melihat itu, S dengan amarah dan nekatnya menyerangnya. Tapi sayangnya ia malah dibuat babak belur. Menariknya lagi, Shirohige bukan membunuhnya, melainkan memintanya untuk menjadi anaknya. Maksudnya adalah menjadi anggotanya, dengan alasan bahwa S adalah orang yang kuat. Tapi karena lelah S pun pingsan. Setelah tersadar, S sangat terkejut karena ia berada dalam kapal musuhnya. Seperti yang dikira, S pun mencoba untuk membunuhnya. Tapi sayangnya ia gagal terus-menerus. Atas usahanya itu hanya membuahkan hasil sia-sia. Lalu salah satu komandan menegurnya. Kalau ia tak akan berhasil mengalahkannya. Orang itu adalah Marco. Marco mengungkapkan kalau Oyaji adalah orang yang baik. Dikarenakan sejak dari dulu Oyaji selalu mengumpulkan semua orang buangan menjadi anaknya. Oleh sebab itu, Marco beserta lainnya memanggilnya dengan Oyaji. Setelah mendengar hal itu, S mulai berhenti menyerang Shirohige. Bahkan ia dijadikan anggota divisi 2 Shirohige. Mulai dari situ ia menjadi terkenal. Karena sudah merasa dekat, S mulai memberitahukan bahwa ia adalah anak dari Roger. Tapi tampaknya Shirohige tidak marah sama sekali. Malahan ia mengatakan entah dari mana berasal, yang pasti di kapal ini semua adalah keluarga. Mendengar hal itu, S sangat terharu. Kembali ke pertarungan, yang mana tsunami yang dibuat oleh Shirohige sampai ke tempat dari Luffy dan lainnya. Dengan itu, kapal tersebut mengikuti arus mundur. Pada titik tertentu, Luffy dan Buggy sangat panik. Akan tetapi, sepertinya Jinbei mengetahui kalau itu adalah perbuatan dari Shirohige. Tahu akan hal itu, ia meminta semuanya untuk tenang.
dikarenakan dengan ombak kencang ini akan mempercepat menuju ke Marineford. Berikutnya ombak yang dibuat oleh Shirohige akhirnya mau menggulung Marineford. Tapi tadi sangkanya Aokiji berhasil menghentikannya dengan kekuatan esnya. Alhasil semua perairan membeku dan mengakibatkan kapal aliansi tersangkut. Meski begitu, malah hal itu menguntungkan aliansi Shirohige, karena sekarang ada pijakan untuk bertempur. Lalu akhirnya saling bunuh pun tak terelakkan. Di sisi itu sepertinya salah satu Shichibukai mulai bergerak. Nah, orang itu adalah Mihawk, yang mana ia ingin memastikan jarak antara angkatan laut dengan Shirohige. Seperti yang diketahui, dengan memakai pedang hitamnya, ia menebaskan serangannya ke arah Shirohige. Tapi tampaknya serangan itu berhasil dilemparkan oleh Komandan Divisi 3 yaitu Diamond Jozu. Jadi seperti yang terlihat kalau Komandan Divisi juga setara dengan Shichibukai. Atas hal itu pertumpahan darah pun menjadi lebih sengit. Lagi-lagi ditunjukkan kekuatan dari Divisi 1 yaitu Marco. Diketahui Marco adalah pemakan buah iblis tipe Zoan, tepatnya hewan langka, di mana Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix. Biasanya Marco dikenal dengan Marco si Phoenix. Dengan kekuatan itu, Marco bisa menghindari dengan mudah sekaligus menangkis serangan dari Kizaru. Melihat kekuatan itu, Kizaru pun tak tinggal diam. Lalu ia meminta prajurit raksasa untuk menyerang. Tapi raksasa tersebut berhasil dihentikan oleh Diamond Jozu. Caranya melemparkan bongkahan es ke arah raksasa. Tapi sayangnya itu tidak berhasil, karena Admiral Akainu pun dengan lincah menghancurkannya dengan kekuatan magmanya. Tak lain, ia adalah pengguna buah iblis tipe Logia. Pada titik tertentu, buah Hancock selaku Shichibukai juga ikut bertarung. Tapi ia tidak memihak keduanya. Malahan siapa yang menghalangi jalannya maka akan dijadikan batu. Setelah itu pertarungan menjadi sengit. Apalagi tidak ada yang mau mengalah satu sama lain demi tujuannya itu. Sampai akhirnya tiba raksasa di pihak Shirohige. Ia adalah Little Orcs Junior. Tak lain masih dalam klan dari raksasa Orcs di Thriller Bark. Tapi tampaknya Little Orcs lebih besar dan memakai senjata. Nah, kedatangannya membuat aliansi menjadi bersemangat. Bahkan dengan mudahnya Orcs bisa mengalahkan para raksasa pihak angkatan laut. Di sini ditunjukkan tekad kuat dari Orcs, yang mana ia berani mati demi bisa menyelamatkan Ace. Kenapa demikian? Karena Ace adalah orang yang baik. Mengingat dulunya Ace sering menolongnya. Tepatnya ia sangat menyukai topi yang diberikan Ace. Alasannya dengan topi tersebut ia tidak pernah kepanasan dan kedinginan. Jadi ternyata Ace berpengaruh besar dalam bajak laut Shirohige. Cerita bersingkat saat Orcs mulai menuju ke arah dari Ace. Begitu juga aliansi juga turut melindunginya dari belakang. Namun pihak Shichibukai tak diam saja. Sekarang giliran dari Kuma menyerang. Nah, di sini Kuma menggunakan kekuatan penuhnya yaitu bom peledak. Sama seperti di Thriller Bark. Atas kekuatan itu, Orcs yang tak tahu apapun terjatuh. Akan tetapi, Orcs masih bersikeras maju ke depan demi menyelamatkan Ace. Tadi sangkanya, Shichibukai bergerak lagi. Kali ini giliran dari Doflamingo. Di mana dengan cepat Dovi bisa memenggal kaki Orcs. Dengan kejadian itu, luka dari Orcs semakin parah. Meski begitu, Orcs masih tidak mengurungkan niatnya. Malahan, ia menjadi bersemangat. Hingga akhirnya ia pun tak berhasil menggapai Ace. Naasnya, Moria dengan cepat menusuk Orcs. Alhasil Orcs pun tergeletak dan terluka parah. Seketika melihat itu, Shirohige sangat marah. Kemarahannya itu juga dibuktikan dengan mudah mengalahkan salah satu wakil Admiral. Lalu ia pun meminta semuanya untuk menuju ke tempat Ace dengan melewati tubuh Orcs. Di situasi yang seperti itu, Garp duduk di samping Ace. Alasannya, ia masih tidak terima kalau Ace akan dieksekusi. Apalagi sejak dulu ia telah merawat Ace dan Luffy layaknya seperti anaknya sendiri. Bahkan ia mendidik mereka untuk menjadi angkatan laut. Tapi sayangnya tujuannya tak terwujud. Melihat kakeknya yang menangis, Ace sungguh sedih. Dan ia menyalahkan dirinya sendiri dengan kejadian ini. Di sisi lain, Luffy dan lainnya terombang-ambing oleh ombak itu. Namun Jinbei meminta mereka untuk berpegangan walau mereka akan terseret ombak. Namun secara tak terduga kapal mereka terhenti. Ternyata mereka terjebak oleh es dari Aokiji. Dan ternyata mereka telah sampai di markas angkatan laut. Mengetahui hal itu semua pun senang. Akan tetapi mereka berada di atas ombak yang tinggi. Jadi mereka memutuskan untuk mencari cara untuk jatuh tanpa hancur. Nah, di sini Luffy memiliki ide yang cukup cemerlang.
yaitu menghancurkan ombak itu. Tapi sayangnya mereka salah sangka dan terjatuh dari tempat itu. Beruntungnya Luffy dan lainnya terjatuh di tempat perairan yang dibuat oleh Diamond Jozu. Alhasil mereka pun sampai di tempat pengeksekusian dengan selamat. Cerita berlanjut saat Luffy tiba di Marineford. Kedatangannya membuat semua terkejut. Apalagi Luffy membawa tahanan di Impel Down. Yang pasti mereka mempunyai tujuan yang sama untuk ke tempat ini. Tak lama setelah itu Crocodile bergerak menyerang Shirohige. Tapi tampaknya Luffy menghentikannya. Alasannya Ace menyukai kakek ini. Melihat itu Shirohige sedikit terkejut. Tapi meski begitu ia meminta Luffy untuk tidak membuang nyawanya. Dengan bodohnya Luffy menyangkalnya. Apalagi ia berkata kalau dirinya yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar hal itu, Shirohige akhirnya mengakui tekad dari Luffy. Walau seperti yang diketahui bahwa Shanks juga mempercayainya. Setelah itu Luffy memberitahunya bahwa pemerintahan akan memulai rencananya. Yang pasti itu adalah rencana cadangan dari Sengoku. Mendengar hal itu Shirohige tampaknya sudah mengetahuinya. Lalu ia meminta Marco untuk tetap bertarung di sini. Lantaran Sengoku hanya membuat kabar palsu untuk memecahkan aliansi. Pada sisi Luffy, ia sangat bersemangat maju ke depan. Tadi sangka yang menghadangnya di depan adalah Kizaru. Beruntungnya Ivankov berhasil membuat jalan. Akhirnya Luffy bisa maju ke depan. Namun di depan masih banyak musuh yang menghalanginya. Sementara itu, ketua aliansi yaitu Squad masih mencoba membunuh prajurit di depan teluk. Tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang. Tak lain adalah Akainu. Di mana Akainu mengatakan kalau Shirohige telah mengkhianati aliansinya. Atas hal itu Squad tersulut amarah dan mencoba membunuh Shirohige. Sementara itu Shirohige meminta bajak aliansinya untuk menyerang kapal angkatan laut yang mengepung dari arah samping. Di sini ia berpikir kalau itu bukan rencana utama dari Sengoku, melainkan rencana cadangan. Kembali ke sisi Ace, di mana ia berkata kepada Luffy untuk berhenti. Karena ia telah melanggar janjinya. Namun Luffy menolaknya, dengan alasan ia adalah adiknya. Mendengar hal itu Ace pun terdiam. Tapi dalam sisi lainnya sangat terkejut. Karena Dragon juga memiliki anak. Apalagi itu adalah Luffy. Jadi identitas dari Luffy akhirnya terungkap ke dunia. Meski semua mengetahuinya, Luffy sama sekali tak peduli. Tapi hambatan di depan sangatlah banyak. Apalagi ia dihadang oleh Kuma dan Moria. Namun dengan cepat, Ivankov dan Jinbei berhasil menghentikan mereka berdua. Dalam sisi Ivankov, ia sangat kebingungan karena Kuma menyerangnya. Dovi yang ada di sana menjelaskan kalau Kuma telah menjadi cyborg sepenuhnya. Itu terlihat bahwa sebelum perang dimulai, Kuma masih memiliki kesadaran. Meski begitu, Ivankov tetap mencoba menyadarkannya. Karena dia adalah temannya. Jadi terungkap kalau Kuma sepertinya juga salah satu dari anggota revolusioner. Itu juga terbukti dari menyelamatkan Luffy di Sabaody. Kemudian Luffy menghadapi masalah lagi, di mana kali ini yang menghadangnya adalah Smoker. Atas hal itu ia tidak bisa bergerak, mengingat Smoker menggunakan batu laut. Beruntungnya lagi ia diselamatkan oleh Hancock. Saat itu Hancock sangat marah dan menyerang Smoker. Dalam sisi Smoker ia pun kebingungan. Apalagi Hancock memberikan kunci borgol es kepada Luffy. Jadi Luffy berhasil melangkah maju dengan bantuan dari Hancock. Lagi-lagi ada yang menghalanginya. Kali ini adalah musuh terkuat dari Zoro yaitu Mihawk. Di waktu itu Mihawk mau membuktikan perkataan dari Shanks dengan cara bertarung dengan Luffy. Seperti yang diketahui, Luffy masih tidak seimbang melawannya. Di situ juga terlihat kekuatan baru dari Luffy, yang mana ia bisa melihat serangan dari Mihawk. Tapi nyatanya ia bergerak secara tidak sadar. Jadi sepertinya Luffy belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Di pertarungan lain, Crocodile masih mencoba menyerang Shirohige. Akan tetapi ia dihentikan oleh Diamond Jozu. Tapi sepertinya Dovi berada di pihak Crocodile. Alasannya ia ingin menjadikannya sebagai rekan kerja. Tapi secara tak langsung Crocodile tidak sudi bergabung dengan kelompoknya. Lalu dengan amarahnya ia membuat tornado untuk menyerang Dovi. Tapi yang terkena malah Buggy, yang mana ia terlempar sampai ke tempat dari Luffy. Di saat situasi yang genting, Luffy menggunakan Buggy untuk menjadi perisai melawan Mihawk. Dan alhasil ia bisa melewatinya. Namun Mihawk tak berhenti begitu saja. Ia pun menebaskan serangan ke arah Luffy lagi.
Tapi secara tak terduganya, Komandan Divisi ketiga yaitu Vista menangkis serangan Mihawk. Kali ini adalah pendekar pedang terkuat dari Shirohige. Atas hal itu, Luffy bisa melangkah maju ke tempat dari Ace. Setelah melihat pertarungan dari Luffy, Mihawk menyadari kalau Luffy mempunyai kekuatan yang mengerikan, yaitu membuat lawan menjadi sekutunya. Nah, pada waktu itu ditunjukkan kekuatan dari Vista, yang mana ia bisa mengimbangi kekuatan dari Mihawk. Tapi sayangnya pertarungannya itu hanya singkat saja, dikarenakan pemerintahan akan memulai rencananya, yaitu mempercepat eksekusi Ace. Tapi itu hanya alibinya saja, dikarenakan puluhan pasifista telah diarahkan untuk mengepung aliansi Shirohige hingga ke tengah teluk. Jika itu terjadi, maka akan diakhiri dengan membuka dinding yang dipenuhi meriam. Dalam situasi yang seperti itu, aliansi Shirohige pun terpojok. Lantaran pasifista sangat kuat, bahkan bisa dikatakan seperti Kuma yang asli. Cerita berlanjut ke arah Luffy, di mana ia dihadang lagi oleh Kizaru. Melihat Luffy yang terhenti, para komandan divisi membantunya. Karena Luffy adalah adik dari Ace. Sementara itu, Squad menemui Shirohige. Awalnya ia memuji Shirohige dengan kenangan masa lalunya, tapi tampaknya itu untuk memastikan keraguannya. Dan setelah mendengar hal itu, Squad langsung menikam Shirohige. Alasannya Shirohige akan berkhianat dengan cara menjual aliansinya agar Ace dan dirinya bisa selamat. Atas tertikamnya Oyaji, seketika pertarungan terhenti sejenak. Lalu Squad mengatakan kebenarannya bahwa ia melakukan hal itu karena baru saat ini ia tahu kalau Ace adalah anak dari Roger, yang diketahui kalau Squad sangat membencinya. Jadi sampai sekarang dia masih menyimpan dendam kepada Roger. Atas hal itu semua aliansi Shirohige pun goyah. Tapi di sini Shirohige malah memeluk Squad. Alasannya, hanya orang bodoh yang menyakiti anaknya sendiri. Lalu Shirohige berkata bahwa Ace juga mempunyai penderitaan yang sama. Meski begitu, Ace tetap berjuang. Bahkan ia mengingatkan lagi kebersamaannya dengan Ace sebelumnya. Atas hal itu Squad pun terdiam tak berkata. Apalagi ia telah terhasut omong kosong dari Akainu. Jadi terlihat kalau Shirohige adalah orang yang sangat mencintai keluarganya dari apapun itu. Tak terkecuali jika ia dikhianati. Untuk tidak memperkeruh suasana, Shirohige mengatakan dengan lantang jika kalian bajak laut, putuskan sendiri siapa yang dipercaya. Melihat pernyataan itu, aliansi Shirohige semakin bersemangat bahwa Oyaji tidaklah seperti itu. Di sisi itu, Shirohige mengungkapkan kepada semuanya bahwa ia tidaklah manusia terkuat seterusnya. Bahkan ia rela mati jika ia bisa mempercayakan kepada anak muda untuk menciptakan generasi yang baru. Mengingat lambat laun era akan berubah. Atas pernyataan Shirohige, aliansi pun mulai bersemangat kembali. Sementara itu, Squad masih menyalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Shirohige akhirnya bergerak sendiri. Itu dibuktikan dengan gempa bumi yang dibuatnya. Karena gempa tersebut, gumpalan es yang mengganjal di dinding akhirnya hancur. Atas hal itu, akhirnya rencana dari Sengoku bisa berjalan, di mana ia akan mengepung semua bajak laut di tengah teluk. Tapi beruntungnya ada satu jalan yang terbuka, yaitu dinding yang ditimpa oleh Oars. Jadi meski sudah kalah di awal, Oars masih membantu mereka. Meski harapan sedikit pulih, akan tetapi harapannya menjadi sirna ketika Akainu menghujani tempat tersebut dengan magmanya. Dan alhasil laut yang membeku pun meleleh. Akibatnya, para bajak laut pun tidak mempunyai tempat berpijak. Berikutnya rencana utama Sengoku dimulai, yaitu akan mengeksekusi Ace cepat mungkin. Tapi kali ini ia tidak menyiarkannya. Alasannya sudah cukup untuk membuktikan kalau bajak laut Shirohige adalah pengecut. Mendengar hal itu, Luffy bergegas menuju ke jalan keluar tersebut, tak lain arah dari Ace. Melihat tekad dari Luffy, mereka semua pun mengikutinya, karena hanya itu cara bisa keluar. Lalu tiba-tiba Oars bangkit lagi, dan ia masih menggunakan tentang Ace. Kizaru yang melihat itu mencoba untuk mengakhirinya. Tapi secara tak terduga, Luffy berhasil ke altar pengeksekusian berkat lemparan dari Jinbei. Atas hal itu, para Admiral tertuju kepada Luffy. Mereka mengatakan kalau dirinya masih belum cukup kuat untuk melawannya. Tapi ternyata Luffy tidak melawannya, melainkan mengecoh dengan bongkahan es yang dihancurkan. Tujuannya untuk menuju ke tempat dari Ace. Tapi lagi-lagi sayangnya ia tak berhasil. Tak lama setelah itu pengeksekusian dimulai. Luffy yang melihat itu tidak bisa apa-apa. Tapi secara tak terduganya, krokodil berhasil menghentikannya.
Ia melakukan itu karena pemerintahan perang dengan cara seperti pengecut. Jadi di altar pengeksekusian ada 2 orang. Dengan adanya itu mereka berdua pun terpojok. Lagi-lagi Luffy terselamatkan. Kali ini yang berhasil sampai adalah Marco. Bukan mereka saja, ternyata ada 1 orang lagi. Tak lain adalah Mr. Tree. Nah, di sini Mr. Tree berencana menyamar sebagai sang eksekutor, dengan alasan agar tidak diketahui oleh Angkatan Laut. Di lain sisi, aliansi Shirohige masih mencari tempat berpijak. Akan tetapi, Shirohige meminta mereka untuk tetap maju. Ternyata pula, ia sudah mempersiapkan kapal dari bawah untuk membawa mereka ke altar pengeksekusian. Dan akhirnya mereka bisa ke tempat itu dengan susah payah. Dengan sampainya mereka ke altar pengeksekusian, pertarungan menjadi sengit lagi. Dan seperti biasa, Shirohige mengawali pertarungan lagi. Namun secara tiba-tiba Luffy yang gagah bertarung akhirnya tumbang. Ternyata itu adalah efek samping dari kekuatan Ivankov. Dalam keadaan seperti itu, ia masih bertekad untuk menyelamatkan Ace. Melihat Luffy yang seperti itu, Shirohige memintanya untuk istirahat. Alasannya, ia sudah banyak membantu. Tapi tak disangkanya lagi, Luffy masih ingin bertarung. Karena jika tidak bertarung sekarang, maka Ace akan mati. Jika itu terjadi, ia tidak akan bisa hidup lagi. Jadi ia meminta Ivankov untuk memberikan suntikan hormon lagi. Awalnya Ivankov menolaknya, karena kemungkinan setelah pertarungan nanti tubuhnya akan hancur. Tapi Luffy bersikeras. Mau tidak mau, ia menyembuhkan Luffy lagi. Jadi umur Luffy sudah berkurang cukup banyak. Di lain sisi, para komandan aliansi mulai berdatangan ke altar pengeksekusian. Dengan adanya itu bisa lebih menekan pihak Angkatan Laut. Akan tetapi itu tidak terjadi, karena sang pahlawan dulu akhirnya bertindak. Jadi yang menunggu di atas adalah Garp dan Sengoku sendiri. Di samping itu, kita diperlihatkan pertarungan antara Akainu dan Shirohige. Tampaknya Akainu sedikit kewalahan, meski kondisi Shirohige telah terluka parah. Keadaan menjadi memburuk lagi ketika satu persatu Admiral berhasil membuat Marco, Diamond Jozu, dan lainnya terluka parah. Selain itu, Akainu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Shirohige. Dengan serangan tersebut menyebabkan luka yang besar. Seperti yang dikira, Shirohige masih bisa bertahan. Tak berhenti di situ saja, dirinya diserang habis-habisan oleh beberapa prajurit. Atas hal itu, ia terkena beberapa tusukan dan ledakan. Meski begitu, Shirohige masih berdiri tegak layaknya manusia terkuat. Kembali ke sisi Luffy yang saat itu akhirnya ia kembali lagi ke pertarungan. Namun yang menghadangnya kali ini adalah Koby. Melihatnya, Luffy meminta Koby untuk menghindar. Tapi apa daya, Koby selaku Angkatan Laut diharuskan untuk menghentikannya. Dan alhasil Luffy dengan satu serangannya pun bisa mengalahkannya. Jadi Koby masih tidak ada apa-apanya melawan Luffy. Lagi-lagi Sengoku akan memulai pengeksekusian lagi. Alasannya Shirohige sudah melemah. Tapi saat sebelum pedang eksekutor mengenai Ace, secara tak terduganya, Luffy mengeluarkan Hoshoku Hakinya. Atas kekuatan tersebut membuat setengah Angkatan Laut pingsan seketika. Seketika melihat itu, pihak Marine dan Shirohige terkejut. Setelah melihat sendiri kekuatan dari Luffy, ia meminta semuanya untuk melindungi Luffy. Alasannya, ia akan mempertaruhkan masa depan di tangannya. Karena ia melihat bahwa tekad Lee masih ada sampai sekarang. Jadi sekarang ia akan rela mati demi generasi baru itu. Mendengar perintah itu, Marco dan lainnya sedikit tertegun, mengingat luka Oyaji menjadi parah. Dengan perintah tersebut, para komandan aliansi mulai melindungi Luffy. Sampai akhirnya, Luffy beberapa langkah lagi menuju ke tempat dari Ace. Namun kali ini yang menghalanginya adalah kakeknya sendiri. Jadi pertarungan keluarga pun dimulai. Seperti yang terlihat, Luffy bisa menyatukan Garp. Mengingat saat itu Garp tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Alasannya ia masih menyayangi Luffy. Dengan kemenangannya itu, akhirnya ia sampai di depan Ace. Lalu dengan cepat, Luffy membuka borgol dari Ace. Tapi tak disangka kunci itu hancur. Nah, hal itu membuatnya panik. Secara tak sadar, eksekutor itu adalah Mr. Tree. Kemudian, ia memintanya untuk membuka kunci Ace. Namun Sengoku yang mengetahuinya menghentikan mereka dengan kemampuan budanya. Tak lain juga pengguna buah iblis. Dengan perubahan itu membuat altar pengeksekusian roboh. Sementara itu, akhirnya Ace terlepas dari kekangan borgol batu laut. Nah, karena Ace telah bebas, maka aliansi Shirohige pun senang karena tujuannya telah tercapai.
Tapi itu belum berhenti ketika semua keluar dari tempat ini. Lalu Shirohige meminta mereka semua untuk melindungi Ace sembari keluar dari pulau ini. Berikutnya ditunjukkan kekuatan dari dua bersaudara itu, yang mana dengan kekuatan gabungan mereka bisa mengalahkan semua musuh yang ada di depannya. Seperti yang terlihat, Ace sangat bangga dengan Luffy, karena kali ini adiknya sendiri yang menyelamatkannya. Cerita berlanjut lagi saat Ace telah terbebas dan menghajar semua prajurit yang ada di sana. Bahkan ia merasa bangga dengan Luffy. Dalam situasi yang seperti itu, secara tak terduganya, Squad dan bajak lautnya memakai kapal untuk menerjang masuk ke altar pengeksekusian. Tujuannya untuk mengorbankan dirinya agar Ace dan Oyaji bisa keluar dari tempat ini. Namun Oyaji menghentikannya. Alasannya Squad melakukan hal bodoh lagi. Ia mengatakan bukan cara itu untuk membalaskan kesalahannya, melainkan dengan hidup maka ia akan lebih bangga lagi. Lalu Shirohige mengumumkan kepada semuanya untuk kembali ke dunia baru dengan selamat. Sementara dirinya akan menghentikan angkatan laut sendirian, mengingat eranya sudah berakhir. Saat itu ditunjukkan masa lalu darinya, yang mana tujuannya dulu adalah mencari keluarga. Bahkan ia tidak menginginkan sepeser pun harta. Jadi terungkap kalau tujuannya sampai sekarang masih ia pegang teguh. Mendengar hal itu semuanya terkejut dan menangis tak terkecuali dengan Ace. Atas hal itu, mereka bergegas kembali ke kapal masing-masing. Sebelum itu, Ace berterima kasih kepadanya tentang semuanya. Bahkan ia mengatakan kalau dirinya bangga mempunyai Oyaji sepertinya. Lalu dengan berat hati, Ace pun pergi menuju ke kapal. Saat semuanya melarikan diri, Akainu menyiasati para bajak laut kalau Shirohige hanyalah sampah. Karena sejak dari dulu, Shirohige hanya menjadi nomor 2 setelah Roger. Bahkan sampai mati pun Shirohige akan menjadi nomor 2. Mendengar perkataan tersebut, Ace sangat marah dan berhenti. Seperti yang terlihat, Ace pun menghiraukan yang lainnya dan menuju ke Akainu. Lalu terjadilah bentrok api dan magma. Dengan bentrokan tersebut, Ace kalah telak, dikarenakan magma adalah evolusi dari api. Setelah berhasil mengalahkannya, Akainu membuat Ace lebih marah lagi dengan membunuh Luffy. Sebagai kakak, Ace melindungi Luffy dengan segenap jiwanya. Alhasil tubuhnya berlubang setelah menahan serangan dari Akainu. Melihat itu, Luffy terdiam tak berkata-kata. Di samping itu, Garp yang marah mencoba membunuh Akainu. Namun itu tak terjadi lantaran Sengoku menghentikannya. Selain itu, Marco yang terlepas dari batu lautnya dengan cepat menyerang Akainu. Sayangnya ia tak berhasil. Begitu pula dengan Jinbei yang mengulur waktu. Di akhir hayatnya, Ace mengungkapkan kalau ia sangat senang bisa mempunyai saudara sepertinya. Selain itu, ia juga merasa hidup sekarang walaupun hanya sebentar. Dan saat-saat kematiannya diiringi dengan masa lalu kecilnya, yang membuat suasana menjadi menyedihkan. Ketika melihat Ace tergeletak, Luffy merasa tak bisa apa-apa. Sepertinya hatinya hancur tak tersisa. Dalam keadaan yang seperti itu, Shirohige dengan marah memukul balik Akainu. Hingga sampai akhirnya Shirohige yang sangat marah memukul Akainu hingga membuat angkatan laut terbelah menjadi 2. Sementara itu, Akainu terjatuh ke bawah tanah. Kemudian Shirohige meminta semuanya untuk tetap mundur. Sebagai gantinya, dirinya akan menghabisi semua angkatan laut. Jadi kesedihan dan kemarahannya pun bercampur-campur. Lalu cerita menjadi menegangkan kembali ketika Kurohige beserta kelompoknya datang ke sini melalui ruang bawah tanah. Menariknya, yang dibawa Teach adalah orang yang berbahaya yang diasingkan di Impel Down. Melihat Teach, Shirohige sangat marah atas perbuatannya dahulu. Namun tampaknya Teach masih memanggilnya Oyaji. Dan hal itu membuatnya marah lagi. Dengan cepat Shirohige menyerangnya. Tapi seperti yang dikira, Teach menetralisirkan serangannya dengan kekuatan Yami Yami Nominya. Karena kekuatan tersebut, Shirohige dipukul balik. Keadaan berbalik lagi kepada Shirohige dengan membuat Teach hampir tidak sadar. Namun secara tak terduganya ia tertembak oleh Teach. Bahkan Teach menyuruh anak buahnya untuk menembaknya secara beruntun. Dalam sisi Marco dan aliansinya tidak bisa berbuat apa-apa melihat Oyaji dibegitukan. Akan tetapi tembakan beruntun itu tidak berhasil membunuh Shirohige. Malah Shirohige masih berdiri tegak. Pada kesempatan itu ia mengatakan kepada Teach bahwa bukan dirinya lah penerus dari Roger. Tapi ada seseorang yang akan meneruskan tekad dan membawa ke era selanjutnya.
Di saat terakhirnya Shirohige mengungkapkan bahwa One Piece benar-benar ada. Dan akhirnya Shirohige mati dengan berdiri tegak layaknya manusia terkuat. Melihat itu semua aliansinya hanya meratapi kesedihannya. Sementara itu penonton yang melihat siaran langsung menjadi terdiam. Karena lagi-lagi era bajak laut akan dimulai. Padahal mereka mengira dengan pertarungan ini, maka era akan berubah. Setelah kematiannya Kurohige seperti bereksperimen dengan tubuh dari Oyaji. Sementara itu Jinbei masih membawa Luffy ke tempat yang aman. Hingga berhasil melewati beberapa admiral melalui bantuan dari beberapa komandan Shirohige. Lagi-lagi ditunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Yang mana Akainu masih hidup. Sekarang ia berniat membunuh Luffy. Jinbei yang mengetahuinya dengan cepat melarikan diri. Tapi tadi sangkanya ia terkena serangan dari Akainu. Bahkan sedikit mengenai Luffy. Di situasi yang genting itu tiba-tiba mereka ditolong oleh Crocodile. Ia melakukan hal itu karena dia sedang marah dengan pemerintahan. Scene berganti ke Kurohige yang keluar dari tutupan kain. Ternyata ia memakan buah iblis dari Shirohige. Alhasil ia sekarang mendapat 2 buah iblis. Kenapa Teach bisa menggunakan 2 buah iblis? Dikarenakan struktur tubuhnya berbeda dengan manusia biasanya. Karena hal itu Marco dan lainnya sangat marah. Namun ia tidak bisa apa-apa sekarang. Sedangkan Kurohige mencoba kekuatan barunya. Dengan cara menghancurkan markas angkatan laut untuk debut pertama kalinya. Akan tetapi Sengoku tak diam saja. Jadi terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di samping itu para prajurit angkatan laut mulai putus asa. Lantaran teror gura-gura Nomi masih ada. Namun salah satu komandan berhasil membuat semangat mereka kembali, yaitu dengan cara menghabisi seluruh bajak laut. Tekad itu terjadi karena rasa putus asa dan kebimbangan. Jadi mereka semua terlihat seperti bajak laut. Pada pertarungan lain, Crocodile meminta Buggy untuk membawa ke tempat yang aman. Buggy yang tidak tahu apapun dengan paksa membawanya. Melihat hal itu, Akainu tak diam saja. Lalu diperlihatkan kapal di tepi pulau yang ternyata itu adalah salah satu bajak laut hati, yaitu Trafalgar Law. Di sana ia meminta Buggy untuk membawa Luffy ke tempatnya. Buggy yang merasa kesulitan akhirnya pun memberikannya ke Law. Pada titik tertentu Koby yang ada di tengah pertarungan merasa putus asa. Lantaran angkatan laut sama seperti bajak laut. Dengan rasa putus asa ia memberanikan diri untuk memberhentikan Akainu. Di sana ia berbicara dengan lantang kalau pertarungan sudah berakhir. Apalagi tujuan angkatan laut sudah tercapai. Scene ini menandai bahwa Koby benar-benar merasa bersalah walaupun ia tidak satupun membunuh bajak laut. Melihat itu, Akainu dengan marah pun memukulnya. Tapi ternyata itu tak terjadi. Karena secara tadi sangkanya Akagami menghentikannya. Pada sisi tertentu juga bajak lautnya menghentikan admiral lainnya. Kemudian Cheng berkata kepada semuanya kalau pertarungan telah berakhir. Jika masih tidak ada yang terima, maka dirinya akan melawan semuanya yang ada di sini. Seketika mendengar perkataan dari Yonko, semua terdiam. Dalam sisi Teach, sebenarnya ia masih ingin menghancurkan Marineford. Tapi ia mengurungkan niatnya, dikarenakan saat ini ia tidak akan mampu untuk melawan bajak laut Akagami. Sementara itu usulan dari Sheng juga disetujui oleh Sengoku. Bahkan ia akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi pertarungan pun berakhir setelah sekian lama. Lalu keadaan menjadi tenang kembali. Di sini, Akagami beserta Marco akan memakamkan Ace dan Shirohige dengan layak. Sementara itu, Luffy dan Jinbei berhasil kabur dari tempat tersebut dengan kapal dari Law. Setelah kejadian itu, para penduduk terlihat sangat bahagia akan gugurnya Shirohige. Dikarenakan bajak laut Shirohige sangat ditakuti. Selain itu, para supernova juga mulai bergerak menuju ke dunia baru. Dikarenakan ada celah kosong yang belum diisi sebagai Yonko. Tapi sekarang ada sesuatu yang diwaspadai lagi, yaitu Kurohige. Namun kebahagiaan tidak serta-merta berbuah baik, melainkan banyaknya bajak laut mulai menginvasi wilayah dari Shirohige. Dengan itu menambah kekacauan semakin besar dalam tatanan dunia. Atas hal itu menuai keburukan bagi pemerintahan. Apalagi di Impel Down semua tahanan kabur. Dikatakan juga kalau Magellan juga terluka parah. Jadi pemerintahan mengusulkan untuk memecat Sengoku agar nama pemerintahan baik-baik saja. Cerita bersingkat pada keadaan Mugiwara.
Sekarang kondisinya sedang dalam tahap pengobatan. Seperti yang diketahui kalau Law berupaya keras menyelamatkannya. Pada saat yang sama pula, Hancock berhasil mengikutinya. Di sini Hancock meminta Law untuk membawa Luffy ke pulaunya. Dikarenakan angkatan Law tidak akan berani menginjakan kakinya di sana. Nah, ternyata Hancock tak sendirian. Ia bersama dengan kawanan dari Ivankov. Ivankov di sini akan pulang kembali ke pulaunya, karena Jinbei akan merawat Luffy. Jinbei melakukan hal itu karena sekarang ia sangat menghormati Luffy. Padahal sebelumnya hanya satu tujuan saja. Sekarang ia menganggap Luffy sebagai orang yang kuat. Singkat cerita, Hancock dan lainnya tiba di Pulau Wanita. Karena larangan laki-laki ada di pulau ini, Nyonya menyarankan untuk tinggal di tepi pulau. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Luffy yang dalam masa penyembuhan akhirnya terbangun. Pada saat itu, ia merusak kapal tersebut dan mencari keberadaan dari Ace. Jadi ingatannya masih di Marineford. Bahkan di sini, ia melukai tubuhnya sendiri agar tersadar. Namun apa daya, ia tidak bermimpi. Jinbei yang melihat keputusasaan dari Luffy mengatakan bahwa Ace benar-benar mati. Mendengar hal itu, Luffy masih tidak terima dan hanya menangis. Lalu cerita berlanjut saat Luffy masih kecil. Tepatnya setelah dibawa pergi dari desa Fushia ke pegunungan. Kali ini Garp meminta bandit gunung yang bernama Dadan untuk merawatnya. Dadan yang mendengarnya terkejut. Karena Garp dulunya juga menitipkan seorang anak nakal yaitu Ace. Jadi sekarang akan ada dua bencana besar bagi mereka. Meski begitu, Dadan pun menerimanya dengan berat hati. Di hari pertamanya Luffy langsung membuat masalah. Tapi tampaknya ia tertarik dengan Ace. Lalu ia pun mengejar Ace dengan tujuan untuk menjadi temannya. Namun tetap saja Ace dengan sifat dinginnya meninggalkannya sendirian. Bahkan Ace dengan marahnya menyerang Luffy hingga terjatuh ke jurang. Sifat Ace bisa sedingin itu dikarenakan ia sedang mencari jawaban atas hidupnya itu. Apakah dirinya boleh dilahirkan atau tidak mengingat ia adalah anak dari Roger. Bahkan ia mencari informasi beberapa desa. Kalau semua bajak laut membencinya. Apalagi jika Roger mempunyai anak. Bisa jadi anaknya maka bisa dipastikan akan disiksa seumur hidup. Atas hal itu sifat dari Ace menjadi dingin dan pemarah. Seminggu kemudian akhirnya Luffy kembali dengan luka yang parah. Namun ia tidak mengatakan siapa yang melakukan itu. Keesokan harinya Luffy masih mengejar Ace. Namun tetap saja ia ditinggalkan sendirian. Ternyata ia meninggalkan Luffy karena ia memiliki harta di tempat persembunyian. Tepatnya berada di dekat pembuangan sampah yang bernama Grey Terminal. Namun nyatanya Ace bukan mengumpulkan harta sendirian. Ia bersama dengan teman seumurnya yang bernama Sabo. Mereka mengumpulkan uang demi bisa membeli sebuah kapal untuk berlayar nantinya. Tepatnya saat umur 17 tahun. Akan tetapi rahasia itu diketahui oleh Luffy. Lalu Ace dan Sabo mencoba untuk mendiamkan Luffy agar tidak membocorkan rahasianya. Dengan bodohnya lagi, Luffy mengatakan kepada mereka untuk menjadi temannya. Sabo dan Ace yang mendengarnya hanya kebingungan. Karena kebisingan yang mereka buat, muncul beberapa kelompok yang tak lain mereka berasal dari bajak laut Blue Jam. Lagi-lagi dengan bodohnya Luffy menghentikan mereka, sementara Sabo dan Ace bersembunyi. Saat itu bajak laut itu mengatakan keberadaan dari Ace. Namun Luffy tak menjawabnya sekalipun. Alhasil Luffy akan disiksa di suatu tempat. Pada kesempatan itu, Ace dan Sabo berupaya memindahkan semua hartanya ke suatu tempat. Beberapa waktu setelah itu, Ace dan Sabo kebingungan lagi kenapa bajak laut itu tidak mencarinya. Ternyata Luffy yang disiksa habis-habisan tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena panik, Sabo dan Ace pun pergi untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut karena Luffy sudah bersimbah darah. Akan hal itu, Ace dengan marahnya mengalahkan semua bajak laut itu. Walau diketahui nantinya ia akan mendapatkan masalah yang besar. Setelah kejadian itu, Ace dengan marahnya mengatakan kepada Luffy kenapa dirinya tidak mengatakan kebenarannya. Luffy beralasan jika mengatakannya maka Ace tidak mau menjadi temannya. Dikarenakan saat ini ia tidak mempunyai keluarga selain kakeknya. Jadi ia tidak mau sendiri. Karena sendiri sangat menyakitkan. Oleh karena itu ia ingin menjadi temannya. Mendengar hal itu, Ace pun terdiam dan sedikit mengingat masa lalunya. Yang mana ia juga selalu sendirian dimanapun berada. Atas hal itu mereka bertiga mulai berteman. Namun ada masalah lagi, yaitu Sabo tidak mempunyai tempat tinggal yang aman.
Dan mulai dari situ, ia akan tinggal bersama Luffy dan Ace di pegunungan. Cerita dimulai lagi saat Sabo mulai tinggal bersama dengan Luffy dan Ace. Mengingat sebelumnya, ia tidak mempunyai tempat tinggal yang aman. Melihat itu, Dadan sangat marah. Karena ia sudah kewalahan merawat 2 anak itu, apalagi ditambah 1 anak lagi. Tetapi ia tidak bisa menolak anak tersebut. Walau seperti yang diketahui, Sabo adalah anak berandalan. Nah, kehidupan mereka bertiga mulai dekat, bahkan mereka berlatih mencari makan dan berpetualang bersama-sama. Namun saat itu juga terungkap kalau Luffy hanya menjadi hambatan bagi mereka. Karena Luffy tidak mau diperintah dan seenaknya sendiri. Selain itu, Luffy adalah anak yang cengeng di segala kondisi. Meski begitu, hanya Sabo yang mengerti perasaannya. Sementara Ace selalu memarahi Luffy dalam suatu kondisi. Suatu hari mereka membuat masalah kembali. Namun bedanya, mereka berulah di kota yang bersebelahan dari Great Terminal. Kota itu bernama Kerajaan Goa. Pada saat di sana, tak sengajanya ada yang mengenal Sabo. Atas hal itu, Ace dan Luffy meminta Sabo untuk mengatakan kebenarannya. Sabo menjelaskan kalau ia adalah anak dari bangsawan. Ia keluar dari kota itu karena dirinya selalu diperalat untuk menjadi anak yang pintar dan rajin. Tujuannya, suatu saat nanti dirinya akan dijodohkan dengan keluarga bangsawan. Awalnya Sabo menerimanya, karena dengan itu ia bisa membahagiakan orang tuanya. Namun tak disangkanya orang tuanya malah seperti menjualnya demi kekuasaan dan uang. Maka dari itu, ia sangat muak dan mulai hidup di Great Terminal bersama orang-orang di sana. Ia berpikir jika di tempat ini lebih baik daripada di sana. Kesimpulannya, ia merasa sendirian walau ada keluarganya. Namun kesendirian itu berhenti ketika ia bisa bersama dengan Luffy dan Ace. Dengan mereka berdua, impiannya pasti terwujud. Mendengar hal itu, Ace dan Luffy pun memaafkannya. Kemudian, Ace mengatakan kepada mereka berdua, jika menuangkan secangkir air minum, maka mereka bisa menjadi saudara. Jadi mulai dari sekarang, mereka akan melindungi masing-masing layaknya seorang saudara. Cerita bersingkat lagi saat Garp datang. Kedatangannya itu membuat Luffy dan Ace ketakutan. Apalagi sekarang Sabo menjadi saudaranya. Lalu Garp memberi pelajaran kepada mereka bertiga. Seperti yang terlihat, Garp tanpa belas kasih membuatnya babak belur. Garp mengatakan hal itu karena ia bisa dekat dengan mereka dengan cara seperti itu. Karena hal itu, Ace, Luffy, dan Sabo akhirnya memilih untuk hidup sendiri. Bahkan ia membuat rumah yang berbentuk bajak laut untuk dijadikan tempat tinggal. Pada saat itu adalah masa yang membahagiakan bagi mereka, karena mereka bisa berbagi perasaan suka dan duka dengan sesama. Yang pasti tujuan mereka sama, yaitu menjadi bajak laut. Tapi ada sesuatu yang mereka debatkan, yaitu tentang siapa yang menjadi kaptennya. Luffy mengatakan kalau siapa yang berhasil mengalahkan macan nantinya akan menjadi kaptennya. Mendengar hal itu, Ace dan Sabo pun menyetujuinya. Akan tetapi, rencana mereka gagal karena macan itu terlalu kuat. Beruntungnya, mereka diselamatkan oleh seseorang yang bernama Naguri. Diketahui Naguri adalah ketua bajak laut yang berakhir di Great Terminal. Ia menjelaskan kalau dulunya ia bisa menjadi seperti ini setelah dikalahkan oleh Roger. Namun tampaknya Naguri menerima kekalahannya, dikarenakan Roger adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, Ace dengan jengkelnya pergi ke rumahnya. Lalu Sabo menjelaskan kepada Luffy kenapa Ace sangat marah mendengar nama itu. Dikarenakan ayahnya adalah Roger. Mengetahuinya, Luffy sangat terkejut. Bahkan ia juga mengatakan langsung kepada Ace. Akibatnya, ia malah dihajar oleh Ace. Beberapa hari berlalu, Luffy menunjukkan latihannya bersama Naguri. Dengan latihan itu, Luffy setidaknya bisa menyerang. Di samping itu, Naguri cekcok dengan Ace tentang Roger. Tapi apa daya, Ace tidak bisa melawan balik. Alhasil, Naguri memintanya untuk membuat kapal bersamanya. Tujuannya agar nantinya Naguri bisa berlayar lagi. Di sela-sela memperbaiki kapal, Ace bertanya caranya untuk menjadi kuat. Naguri menjawab untuk menjadi kuat bukan hanya terus berlatih, tetapi juga harus percaya dengan teman-temannya. Namun Ace menyangkal perkataan tersebut. Singkat cerita, kapal bajak laut akhirnya jadi. Saat sebelum berlayar, Naguri meminta Ace, Luffy, dan Sabo untuk menunjukkan latihannya beberapa hari lalu. Seperti yang dikira, perkataan dari Naguri benar. Itu terlihat dari mereka bisa mengalahkan macan itu dengan bekerja sama.
Suatu ketika mereka bertiga mengalami masalah yang besar. Pertama, Sabo dibawa kembali ke kerajaan sementara Ace dan Luffy disekap oleh Blue Jam. Tak hanya itu saja, bahkan kerajaan akan membumi hanguskan Great Terminal bersama dengan Blue Jam. Jadi orang dari kerajaan adalah orang yang kejam. Atas pengkhianatan itu, Blue Jam tak ingin mati sendirian. Sebagai gantinya, ia akan membunuh Luffy dan Ace. Ace yang mengetahuinya dengan cepat melepaskan ikatan dari Luffy. Alhasil, mereka berdua pun dikepung. Pada waktu itu, Blue Jam juga menghina tentang Sabo dan kerajaannya untuk menyulut kemarahan Ace. Sampai-sampai Ace yang marah mengeluarkan Hoshoku Hakinya tanpa sadar. Akibatnya, semua pun pingsan kecuali Blue Jam. Keadaan menjadi menegangkan ketika Ace tidak mau pergi sebelum menghadapi musuhnya. Beruntungnya, Dadan beserta anak buahnya datang. Lalu ia memintanya untuk membawa Luffy ke rumah. Sementara dirinya dan Ace akan bertarung melawan Blue Jam. Seperti yang terlihat, Ace dengan susah payahnya berhasil mengalahkannya. Namun itu belum berhenti karena di sekelilingnya ada bara api. Dengan nekatnya Dadan menerobos api itu sebagai pelindung dari Ace. Lalu Ace yang ditolong akhirnya merubah pandangannya tentang Dadan, bahwa Dadan adalah orang yang baik. Di samping itu ada sebuah ledakan besar. Ternyata itu adalah ulah dari pasukan revolusioner. Mereka melakukan itu untuk bisa membuat jalan bagi orang di sana. Tak hanya itu saja, sebelumnya Dragon juga menolong Sabo yang merasa putus asa. Dan sekarang Sabo pingsan di suatu tempat. Keesokan harinya Ace akhirnya bisa kembali pulang dan membawa Dadan. Hal itu membuat semuanya terkejut tak terkecuali dengan Luffy. Di suatu tempat Sabo yang mencoba kabur tidak bisa apa-apa. Apalagi sekarang ia telah ditunggu oleh penjaga. Tak lama setelah itu kerajaan menyambut kedatangan dari Tenryubito. Jadi semua bangsawan pun menyambutnya di pelabuhan. Nah, kesempatan itu digunakan Sabo untuk kabur. Sebelum kabur, ia menuliskan surat kepada Ace dan Luffy bahwa ia akan pergi berlayar dulu dari mereka. Di sini Sabo kabur melalui kapal kecil yang bergambar bajak laut es, yang berarti Sabo. Tapi tampaknya ia tidak mengetahui kalau Tenryubito adalah orang yang kejam. Akhirnya Tenryubito yang marah pun menembaki kapal tersebut berulang kali hingga meledak. Seperti yang terlihat, Sabo pun mati, karena tidak ada tanda-tanda tubuhnya berada. Nah, surat dari Sabo akhirnya sampai ke tempat Dadan. Luffy dan Ace yang mengetahuinya sangat marah dan sedih, karena Sabo tak selemah itu. Tapi apa daya kabar tersebut benar adanya. Atas hal itu, Ace dan Luffy hanya bisa menangis sambil merenungi masa-masa bahagia mereka. Namun jika seperti itu, maka ia tidak akan bisa menepati janji dari Sabo. Selain itu, Ace juga berjanji kepada Luffy kalau dirinya tidak akan mati. Jika dirinya mati, siapakah yang akan menjaganya? Mendengar hal itu, Luffy akhirnya kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Luffy dan Ace berlatih bersama untuk menjadi kuat. Bahkan Ace meminta Makino untuk mengajarkan untuk mengolah kata yang baik. Tujuannya, nantinya Ace akan berterima kasih kepada Shanks yang telah menjaga Luffy. Hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi besar dan Ace berumur 17 tahun. Seperti janjinya di awal, Ace akan berlayar dahulu lalu 3 tahun kemudian baru Luffy. Sebelum pergi, Ace berterima kasih atas kebaikan dari Dadan. Jika tidak ada dirinya, maka ia tidak bisa menjadi sekuat ini. 3 tahun kemudian akhirnya giliran dari Luffy berlayar. Sebelum pergi, Luffy mengatakan hal yang sama kepada Dadan. Namun bedanya Dadan tidak menemuinya. Alasannya, ia tidak bisa menahan tangisan kehilangan mereka bertiga. Jadi terungkap kalau sebenarnya Dadan adalah orang yang baik meski dirinya adalah bandit. Cerita beralih pada Luffy yang tidak bisa dikendalikan. Jinbei yang sangat marah pun mengatakan bahwa ia mempunyai sesuatu yang penting lagi daripada Ace, yaitu temannya. Mendengar hal itu, akhirnya satu persatu kesedihannya menghilang. Di belahan dunia, Garp kembali pulang ke tempat dari Dadan. Dadan yang mengetahui Garp datang langsung menyerangnya. Alasannya, Garp tidak berbuat apa-apa di pertempuran itu. Dalam sisi Garp yang tak bisa apa-apa hanya menerima makian dari Dadan. Lalu Makino datang menghentikannya, meskipun ia masih sedih atas kematian dari Ace. Kesedihan mulai menjadi-jadi saat Dadan mengatakan kalau orang yang paling tertekan adalah Luffy, mengingat hanya Ace lah yang ia punya. Namun di sini masalah tidak itu saja. Dikarenakan bajak laut mulai menginvasi wilayah. Maka dari itu Garp akan melindungi kota ini dengan tangannya sendiri.
Nah, kabar kematian dari Ace mulai beredar sampai ke penjuru dunia. Bahkan teman-teman dari Luffy juga mengetahuinya. Atas hal itu mereka sangat terkejut. Menariknya di sini, Zoro diberitahu langsung oleh Mihawk yang berada di pulau itu. Sementara Robin mendengar itu dari pasukan revolusioner yang menyelamatkannya dari pulau bersalju. Di pulau wanita, Law kedatangan tamu yang mengejutkan, yaitu Rayleigh. Mengejutkannya lagi, ia sampai di tempat ini dengan berenang, dikarenakan kapalnya telah karam melawan monster laut. Kemudian Rayleigh meminta Law untuk meninggalkan Luffy, karena saat ini dirinya yang akan mengurus sisanya. Atas hal itu, bajak laut hati pun pergi. Tak lama setelah itu, akhirnya Luffy pun merasa lebih tenang lagi. Apalagi kedatangan dari Rayleigh. Di sini juga terungkap kalau Rayleigh juga salah satu orang yang menyelamatkan Boa bersaudara. Jadi sepertinya ini adalah takdir dari Luffy berada di pulau ini. Rayleigh menjelaskan kalau ia bisa ke tempat ini karena diberitahu oleh Kuma. Yang ternyata Kuma juga sesama anggota revolusioner bersama Dragon. Oleh sebab itu, ia tidak membiarkan Luffy mati. Berikutnya, Rayleigh meminta Luffy untuk kembali ke Marineford. Tujuannya untuk bisa membuat informasi kepada teman-temannya melalui surat kabar. Nah, kenapa Rayleigh melakukan hal itu? Karena ia merasa bahwa Luffy dan temannya belum cukup kuat untuk mengarungi dunia baru. Mendengar hal itu, Luffy pun menyetujuinya. Alasannya, ia tidak ingin kehilangan teman berharganya lagi. Singkat cerita, Luffy sampai di Marineford. Kedatangannya langsung disambut oleh meriam dari Angkatan Laut. Beruntungnya di sana hanya ada prajurit saja. Alhasil semua tujuannya tercapai dan mengisyaratkan informasi itu kepada teman-temannya. Nah, satu persatu teman-temannya yang melihat isyarat itu pun cukup terkejut. Tapi jika sang kapten berkata seperti itu, jadi mereka belum cukup kuat. Atas hal itu, mereka semua berlatih masing-masing di tempat mereka. Menariknya di sini, Zoro akan berlatih dengan Mihawk dan para babon. Sementara Robin sepertinya akan menjadi anggota revolusioner. Sedangkan Sanji akan berlatih dengan Ivankov si Ratu Kamabaka. Nah, seperti yang terlihat Luffy akan berlatih dengan Raja Kegelapan Rayleigh. Latihan dari Luffy berada di tempat yang tak jauh dari Pulau Wanita. Tepatnya berada di salah satu pulau tak berpenghuni. Bahkan pulau ini sangatlah mengerikan, di mana ada ratusan hewan yang sangat buas dan hewan raksasa. Selain itu, Luffy akan berlatih bersama Rayleigh selama 2 tahun di tempat ini. Nah, latihan yang diberikannya adalah Haki. Karena semua orang kuat di dunia baru mempunyai kekuatan tersebut. Seperti yang diketahui dengan menggunakan Haki, maka bisa menciptakan kekuatan lebih besar daripada biasanya. Pertama, Rayleigh menunjukkan Hakinya, yang mana ia bisa mengalahkan hewan besar dengan sekali pukulan. Kenapa ia bisa sekuat itu? Karena ia menggunakan Hakinya. Jadi, kekuatan ini sangat penting bagi Luffy untuk menjadi kuat. Apalagi dengan Haki, si pengguna bisa melukai musuh yang menggunakan buah iblis. Kesimpulannya, hanya Haki yang bisa melukai pengguna buah iblis. Mendengar penjelasan tersebut, Luffy menjadi bersemangat lagi, mengingat dirinya akan lebih kuat lagi dalam 2 tahun kemudian. Nah, itulah akhir cerita dari arc Marineford. Dari sini diketahui kalau Luffy masih lemah. Untuk mengatasi hal itu, ia pun berlatih bersama dengan Rayleigh. Tujuannya agar dirinya nanti bisa melindungi teman-temannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.